Kalian pernah nggak ngerasa bingung, ragu, dan nggak tahu sedikit pun tujuan kalian buat hidup gitu? Kalian nggak tahu jelas, apa sih tujuan aku? Sebenarnya, kita nggak tahu tujuan kita itu karena kita nggak kenal dengan diri kita sendiri. Karena gimana mungkin kita tahu tujuan kita kalau kita sendiri nggak tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita nggak tahu bagian mana yang jadi kelemahan kita, bagian mana yang jadi kekuatan kita, bagian mana yang jadi kekurangan, dan bagian mana yang jadi kelebihan. Makanya kita perlu kenal dulu dengan diri kita sendiri. Sama halnya kayak misalnya kita mau kerja sama nih sama orang lain. Kita perlukan tahu gimana orang itu, gimana cara kerjanya, gimana karakternya, gimana pola pikirnya. Kalau kita merasa cocok, baru kita ambil dia sebagai partner kerja kita. Karena kita merasa kalau kita sama orang ini, kita bakalan ngerasa aman dan tujuan kita bakalan tercapai. Kayak gitu juga lah kita dalam hidup kita. Kita punya planning untuk masa depan, kita punya tujuan. Tapi pertanyaannya, kita mampu nggak bekerja sama dengan diri kita sendiri? Atau kita mau jalan nyelonong aja gitu, tanpa kenal siapa kita, tanpa tahu bagaimana cara kita menghandle suatu masalah. Nggak mungkin kita bakalan sampai ke tujuan kita kalau kita nggak kenal dengan diri kita sendiri. Bayangin nih, kita punya kendaraan, tapi nggak punya bensin, gimana mau jalan? Nggak bisa kan? Kayak gitu juga kita dengan diri kita sendiri. Kita punya tubuh kita punya raga kita. Tapi kalau kita nggak punya pendirian, nggak punya prinsip, nggak punya pengetahuan tentang diri kita, tentang sikap kita, tentang karakter kita, gimana kita mau jalan dengan jelas? Gimana? Bayangin gitu. Kalau kita cuman jalan-jalan aja, tapi nggak tahu siapa kita pasti nantinya bakalan muter-muter aja, lalu sakit kepala gitu. Karena bingung, karena ragu, apa sih yang mau aku kejar gitu. Karena nggak ada, kita nggak tahu apa aja yang harus kita asah dulu, apa aja yang harus kita olah. Makanya kita bakalan bingung dengan diri kita, dengan tujuan kita. Tapi kalau kita kenal dengan diri kita sendiri, kita tahu, oh kelemahan aku ada nih di sini. Nah, jangan pernah jadikan kelemahan ini sebagai bahan buat kita minder. Dicatat ya, jangan pernah. Nanti kita lihat kelemahan kita di sini, lalu kita lihat kelebihan orang lain, lalu kita minder. Kan nggak sama kelemahan sama kelebihan orang gitu ya. Namanya aja nggak sama gitu, fungsinya juga nggak bakalan sama. Jadi kalau kita lihat kelemahan kita, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk kita merasa lebih percaya diri dengan menerima siapa kita. Kalau kita tahu kekurangan kita di mana, perbaiki, seimbangkan. Lalu ketika kita ngeliat kelebihan kita, nah diasah biar jadi kekuatan yang bermanfaat untuk kita. Makanya penting banget buat kita kenal, benar-benar kenal dengan diri kita sendiri. Nah, kita sekarang sama-sama sedang berproses. Jadi, aku mau kasih kalian tips yang udah aku pakai selama 2 tahun lebih untuk membangun diri aku sendiri, untuk mengenal diri aku sendiri. Yang pertama, aku suka nulis diary. Kayak apa yang aku rasain hari ini, aku bakalan catat. Misalnya aku ada marah atau emosi, aku catat kenapa aku marah, kenapa aku emosi, dan gimana cara aku menangani, mengelola emosi aku. Apakah aku meledak hari ini atau enggak? Kalau hari ini aku meledak, ya aku catat dulu gitu. Kalau ada orang yang nyakitin aku hari ini, aku catat juga. Atau aku ada nyakitin orang lain, aku catat juga. Semua hal yang terjadi hari ini, aku catat di buku. Karena ketika kita catat, apa yang ada di otak dan pikiran kita itu gak mutar-mutar di kepala kita aja, tapi kita salurkan lewat tulisan. Ketika kita salurkan lewat tulisan, semuanya jadi rapi. Dan kita jadi ngeliat gitu, oh ternyata aku harus perbaiki di titik ini. Oh ternyata aku salah, sebaiknya besok aku gak bakalan ulangin lagi kayak gini gitu. Kan jelas tuh, karena gak semua dari kita yang punya tempat cerita gitu. Atau dari kita gak bisa cerita sama orang lain gitu, yang mungkin introvert atau tertutup gitu ya. Nah jadi buku inilah salah satu jalan pintas
yang bisa membantu kita. Karena ketika kita menulis buku, siapa yang bakalan baca kecuali diri kita, iya kan? Jadi lebih aman gitu. Nah, yang kedua, aku tuh sering bicara sendiri di depan cermin. Ini nih aku dapat ilmunya tuh dari sebuah buku. Aku pernah baca buku tentang mengenal diri sendiri. Nah, di sana dia tuh anjurkan kita buat berbicara di depan cermin gitu dengan diri kita sendiri. Karena ini bisa meningkatkan daya juang dan kepercayaan diri kita. Ini tuh kayak afirmasi positif yang selalu kita kasih ke diri kita. Misalnya, makasih ya hari ini kamu udah lakuin ini, makasih kamu udah baik banget hari ini, makasih ya, kayak validasi gitu. Biasanya kita kalau belum kenal dengan diri kita sendiri, kita pasti suka kan minta validasi sama orang lain gitu, atau mau dipuji sama orang lain, iya kan, pasti gitu. Nah, sama kayak gitu, kita memang butuh validasi, tapi nggak selalu harus validasi dari orang lain. Paham nggak? Sama kayak misalnya kita punya taman bunga nih, nggak perlu nunggu hujan untuk nyiram bunga itu, tapi ambil air di dalam sumur kita, nah disiram gitu setiap hari, nanti bakalan tumbuh lebih bagus. Alih-alih nunggu hujan, entah kapan hujan bakalan turun, paling sekali seminggu, misalnya 2 kali seminggu, kan lama gitu ya. Mending kita yang kasih, mending kita yang nyiram diri kita sendiri dengan validasi, pujian, perhatian gitu, kan lebih cepat gitu nanti pertumbuhan kita. Dan dengan itu kita lebih ngerasa aman, lebih akrab dengan diri kita sendiri. Nah, ketika kita akrab dan kenal dengan diri kita sendiri, perlahan-lahan kita bisa memperbaiki apa yang kurang, bekerja sama dengan diri kita. Nah, yang ketiga, aku tuh sering nanya ke teman aku, teman yang menurut aku tuh benar-benar dekat gitu sama aku. Aku tanya, sebenarnya aku tuh kayak gimana sih orangnya gitu. Aku tanya, karena kayak kata orang, kusut baju orang itu lebih kelihatan daripada kusut baju kita sendiri. Jadi apapun yang ada di diri kita itu kadang luput dari pandangan kita, tapi apa yang ada pada orang lain kadang nggak luput dari pandangan kita. Jadi kita perlu nanya sama orang yang benar-benar dekat dengan kita. Kayak nanya, aku tuh orangnya gimana gitu. Apa aku orangnya terlalu emosian, gak bisa ngontrol diri, apa segala macem gitu. Jadi kita dapat, oh ternyata gini. Tapi jangan pernah telan mentah-mentah ya apa yang dibilang sama orang lain. Direnungkan dulu, direfleksikan dulu, masuk akal nggak gitu. Kita nemuin pola itu nggak di dalam diri kita. Kalau kita nemuin, perbaiki. Itu tuh modal loh buat kita mengenal dan membangkitkan rasa percaya diri kita dan gak butuh validasi pada orang lain. Jadi teman-teman aku yang sedang berproses, kalian harus ingat ini, bahwa kita mengenal diri kita sendiri itu memang bukanlah tujuan akhir, tapi dengan kita kenal dengan diri kita sendiri itu menjadikan kita sampai ke pintu awal untuk tahu tujuan kita yang lebih jelas. Karena dengan kita kenal dengan diri kita sendiri, kita nggak mudah goyah, kita lebih percaya diri dan lebih kuat menghadapi hidup karena kita tahu siapa diri kita. Ingat aja ya bahwa kendaraan butuh bensin untuk berjalan. Begitu juga dengan kita. Kita butuh pengetahuan tentang diri kita sendiri agar kita bisa sampai pada tujuan kita, pada apa yang kita inginkan. Semangat!